Dari episode sini, nah kali ini kita akan bahas ending dari arc Egghead yang akan kita mirrorkan dengan arc sebelumnya. Nah mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Stories, I'm a fool for your love. Dimana, saudara kalian, Pulau Egghead ini adalah semacam kebalikan dari arc Punk Hazard yang sudah terjadi lebih dari 12 tahun yang lalu, yaitu di tahun 2012. Dimana dari awal arc tersebut dimulai sampai penghujungnya, kita benar-benar bisa melihat kebalikan dari plot yang udah buat untuk masing-masingnya. Nah, kira-kira apa saja hal itu? Nah, pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Dan buat para nakama baru, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. 同盟組んだんでしょ。 Pertama, jika kalian sadar, kedua arc ini pula yang menjadi pembuka dari tiap saga yang ada. Pertama adalah Punk Hazard, di mana arc ini bisa dibilang sebagai pembuka dari saga Wano Kuni karena mereka bertemu dengan Momonosuke, Kinemon, Caesar, dan aliansi bersama Babang Torao itu pun untuk menumbangkan Kaido yang awalnya kita masih belum tahu nih. Kalau Kaido ternyata ada hubungan juga dengan Wano Kuni yang berhubungan dengan Kinemon dan Momonosuke. Semuanya tiba-tiba muncul di tengah-tengah dan ternyata nyambung dengan saga dari Wano Kuni. Dimana sekarang di Pulau Egghead pula mereka sudah menjadi seorang Yonkou dan ini menjadi arc pembuka dari saga terakhir yang entah apakah saganya adalah masuk ke saga dari Elbaf atau World Government atau Laugh Tale ataupun kita masih belum tahu. Dimana yang jelas ini hanyalah salah satu arc dari saga yang sudah dikatakan terkait saga terakhir tersebut, dimana di awal mula masing-masing arc juga dimulai dengan hal yang cukup berbeda. Di Punk Hazard mereka kesana karena tidak memilih dari log post akibat suatu insiden di tengah laut, dan setelah lamanya mereka berlayar tanpa melihat log post sampai ke Wano Kuni, pasca keluar dari situ alias pergi ke Pulau Egghead, mereka lagi-lagi kembali menggunakan log post tersebut untuk ke pulau ini. Dimana di Punk Hazard juga awalnya itu adalah pulau tropis, namun karena insiden yang kita semua kenal yaitu duel luar biasa antara Admiral Aokiji dan Akainu, makanya setengah pulau tersebut terutama bagian labnya berubah menjadi pulau musim dingin atau membeku seperti itu. Dimana hal ini berlaku sangat kebalikan sekali untuk Pulau Egghead, dimana di Egghead awalnya adalah pulau musim dingin yang bahkan bisa dibilang cuacanya cukup ekstrim, tetapi karena pengetahuan dari Vegapunk dia bisa menciptakan pengatur suhu di dalam pulaunya agar bisa memiliki suhu tropis, tepat seperti kata-kata Jinbei ketika awal menginjakan kaki di dalam lab tersebut. Di awal arc tersebut pula, Luffy bertemu dengan Kinemon untuk Punk Hazard yang sedang tersangkut sebagian tubuhnya di seekor naga, yang akhirnya di situ ditarik oleh Luffy, dan di Pulau Egghead pun kurang lebih terjadi hal serupa, di mana Vegapunk yang sedang mencoba penemuan barunya malah tersangkut di antara ruang, dan konteksnya pun di sini berada di dekat robot Ancient, yang bahkan Luffy pun bilang hal yang sama, apa-apaan orang ini dia sangat mirip dengan Kinemon. Dimana untuk arc Punk Hazard memiliki premis terkait ayah dan anak, yaitu Kinemon yang sedang mencari anak yang hilang alias Momonosuke. Dimana sepanjang arc tersebut premis ini terus berjalan sampai akhirnya di penghujung Punk Hazard mereka kembali bersama, walau kita semua tahu peran ayah dan anak bagi mereka hanya untuk mengelabui musuh saja atau hanya sebuah peran biasa doang, karena aslinya mereka ini hanyalah majikan dan pelayan. Sedangkan di sisi lain alias di Pulau Egghead, hubungan ayah dan anak dimulai dari Bone dan Kuma, yang bahkan dari awal arc ini dimulai yang memang mereka ini bukan anak kandung, tetapi bisa dibilang karena Bone adalah anak Jinny, bisa dibilang Bone ini benar-benar anak dari Kuma. Dimana premis utama ini terkait kedua hal tadi, Kuma dan Bone, bahkan dijelaskan dengan sangat lengkap sekali oleh Oda, terutama dari flashback luar biasa yang kita dapatkan di arc dari Egghead ini. Dan sampai video ini dibuat, akhirnya Kuma pula sampai ke Pulau Egghead untuk menyelamatkan anaknya Bone, dan dia siap menghajar Saint Sardon alias otak di balik semua insiden yang mereka alami lebih dari berpuluh-puluh tahun lamanya. Dan masih menunggu nih momen Kinemon dan Momo yang kita lihat di Punk Hazard lalu, tetapi kali ini untuk Bone dan Kuma. Ya, walau jika kebalik nih, apakah Kuma akan mati di sini? Lagi-lagi kita perlu menunggu untuk hal ini.
Lalu juga di kedua arc pula kita mendapatkan peran yang cukup menarik dari yang namanya proses gigantifikasi atau pengubahan menjadi raksasa. Di Pang Hazard, manusia yang diuji coba oleh Caesar Clone adalah seorang bocah dan mereka pun diberikan permen untuk melakukan eksperimen ini. Sedangkan di Pulau Egghead sudah ada yaitu para pasifista tingkat tertinggi yang menggunakan DNA advance dari ras Lunarian untuk menciptakan tubuh yang jauh lebih besar dari manusia biasa dan bahkan sangat-sangat kuat sekali yang kita tahu itu adalah Seraphim. Di Pulau Egghead juga kita mendapatkan adanya robot Ancient yang pastinya berukuran sangat besar. Atau bukankah hal menarik lain jika kita ingat bagaimana Lau menceritakan terkait proses gigantifikasi oleh pemerintahan dunia yang sudah diinginkan sejak berabad-abad lamanya, dan siluet tersebut bukankah sangat mirip sekali dengan ilustrasi yang kita lihat dari Dr. Vegapunk ketika menceritakan tentang robot Ancient tersebut yang bahkan dari gedungnya pun sangat mirip sekali. Ya, walau untuk semua konteks ini memang masih hanya robot atau masih buatan, tetapi hampir pasti untuk arc selanjutnya kita akan berhubungan langsung dengan ras raksasa atau ras Elbaf. Dan di Pulau Egghead juga kita mendapatkan satu ras baru yang bernama ras Buccaneer. Walau tidak benar-benar raksasa, tapi ras ini dikatakan sebagai setengah raksasa yang entah nih apakah hanya dari ukuran saja atau terdapat darah lain yang kita masih belum tahu dimiliki oleh ras ini. Serta semua hubungan terkait buah iblis yang kita dapatkan di Pang Hazard, mulai dari cara pembuatan smile-nya lah, lalu juga Momonosuke yang ternyata ada hubungan dengan buah iblis Kaido, itu pun semuanya akhirnya terjawab di arc Egghead ini ketika Vegapunk bilang itu semua adalah hasil buatannya walau dapat dibilang gagal karena hanya berbeda warna saja. Ya, lagi-lagi hal yang sangat cocok bagi Vegapunk, seorang ilmuwan yang perfeksionis. Dan di arc Pang Hazard juga kita melihat bagaimana Lau bisa menukar kepribadian dari musuhnya, dan dia menukar Smoker dengan Tashigi alias pria dengan wanita dan juga sebaliknya. Bukankah hal ini pula kita melihat di tengah-tengah arc dari Egghead ketika Lau bertemu dengan Kurohige? Di situ Doki menggunakan kemampuan Shiku nominya untuk mengubah Lau dan seluruh krunya menjadi seorang wanita. Yang bahkan ketika plot mulai memanas di kedua arc ini, kita melihat hal serupa adanya Sandra menyandra untuk menculik dari pihak lainnya. Di Pang Hazard kita melihat awalnya Luffy dan yang lainnya sempat ditangkap di lab tersebut yang akhirnya menjadi barikade dari senjata pemusnah massal Shinokuni. Sedangkan di Pulau Egghead kita mendapatkan hal kebalikannya, yang awalnya Vegapunk diculik akhirnya diselamatkan oleh Luffy, lalu juga akhirnya York disandra, dan muncullah berita ke seluruh dunia kalau Luffy seorang Yonkou yang membuat barikade besar di Pulau Egghead dan dikelilingi oleh pasukan angkatan laut yang tarafnya sudah melewati level perang. Bukankah ini adalah definisi kebalik dari apa yang kita dapatkan di Pang Hazard sebelumnya, di mana di kedua arc pula Luffy membuat aliansi bersama Supernova dan pihak antagonis di sana yaitu Smoker dan para angkatan laut. Di lain sisi di Pulau Egghead malah kebalik, pihak protagonis lah yang berkhianat, yaitu York dengan memporak-porandakan sebagian dari Pang Record yang untungnya berhasil dihentikan. Tapi terkait hal ini juga jadi cukup curiga nih, apakah Kizaru akan berpihak kepada Luffy dan mereka akan membuat aliansi sementara? Untuk hal ini kita masih perlu menunggu. Dan terkait pihak musuh dari kedua arc ini, di mana di Pang Hazard kita melihat Vergo dan Monet yang berakhir dengan seharusnya mereka ini sudah dibilang pasti mati lah, udah seperti itu dan sangat tidak mungkin untuk selamat. Yang apakah hal ini pula akan sama dengan Saint Saturn? Kalau mungkin akan ada yang merasa berlebihan kalau Gorosei langsung mati setelah awal kemunculannya, yang bagaimana jika kita tambah opsi sedikit, di mana di Pang Hazard ditutup dengan Doflamingo yang meminta Monet untuk menyalakan peledak pulau dan menghancurkan semua yang ada di sana. Namun sayang sekali tombol tersebut tidak pernah dipencet karena Monet yang salah menusuk jantung dirinya terlebih dahulu. Nah, apakah mungkin di Pulau Egghead hal terkait penghancuran massal dari sebuah tombol ini adalah hubungannya dengan tubuh Kuma yang katanya memiliki self-destruction tersebut? Dan jika iya, apakah ini akan menjadi momen emosional terakhir? Dan akhirnya juga di sini setelah Kuma mati dan diledakkan oleh Saturn juga akan ikut mati bersama dengan Kuma. Yang jangan lupa Vegapunk pula, dia pastinya berniat untuk meninggalkan Pulau Egghead, yang apakah Pulau Egghead juga nantinya akan dihancurkan secara total? Karena bukankah masih ada plot terkait power plant untuk kebutuhan Mother Frame yang diinginkan oleh Imo? Yang bukankah jika sumber daya sebesar itu hancur, pastinya akan berdampak atau memiliki ledakan yang sangat luar biasa bagi Pulau Egghead?
Dan lagi-lagi, apakah salah satu pemicu ledakan tersebut adalah Frankie yang jangan lupa di momen time skip kemarin dia pula meledakkan pulau dari Baltimore atau kampung halaman dari Vegapunk, dan apakah akan terjadi kedua kalinya di Pulau Vegapunk juga alias di Pulau Egghead. Tapi hal ini pastinya akan jauh lebih baik jika mereka sudah berhasil meninggalkan Egghead dan dalam perjalanan menuju Elbaf yang boom meledaklah satu pulau dari Egghead ini dengan semua penemuan yang awalnya diciptakan untuk para pemerintah dunia. Tetapi bukankah pemerintahan dunia sendirilah yang akhirnya ingin membunuh Vegapunk, dan sudah sewajarnya bagi sosok ilmuwan ini untuk menghilangkan semua penemuan tersebut agar tidak bisa digunakan oleh para pemerintahan dunia yang bisa dibilang mencoba untuk membunuhnya. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Apakah mungkin juga Vegapunk sudah membuat perencanaan di mana dengan hancurnya Punk Record, akhirnya Veganet atau mungkin internet dari Vegapunk telah tersebar seperti impian yang sangat-sangat dia inginkan agar semua orang bisa mengakses data-data yang ada, terutama hal yang sangat penting adalah data terkait Void Century yang dia simpan di otaknya. Yang apakah jika seperti itu akan membuat seluruh dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa Void Century, dan pastinya revolusioner di seluruh dunia akan sangat gila sekali karena kebobrokan pemerintah dunia akan diketahui secara massal. Dan arc ini nantinya akan ditutup dengan kematian dari Gorosei Saturn plus berita Void Century yang menyebar ke seluruh dunia. Jika hal ini terjadi, sejujurnya ini akan sesuai dengan kata-kata narator bahwa insiden Egghead adalah insiden yang akan membuat seluruh dunia dalam keadaan yang sangat mengagetkan. Dari satu momen ini bisa kita lihat hanya dari paralel satu arc saja, yaitu Punk Hazard. Nah, tapi kira-kira kalau menurut kalian sendiri akan seperti apa untuk akhir dari arc Egghead? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devi pamit, and I'll see you guys next time.